Kakek, untuk membuktikan bahwa rubah lebih baik daripada wanita, diam-diam memelihara seekor rubah betina di kandang ayam. Dan setiap malam, setelah keluarganya tertidur, dia menyelinap keluar kamar untuk menghabiskan malam bersama rubah betina itu sebelum kembali. Hingga 6 bulan kemudian, nenek menemukan rubah itu telah membunuh ayam betina peliharaan mereka. Kakek marah besar, lalu membunuh dan mengulitinya. Saat perutnya dibuka, ternyata rubah itu sedang hamil dengan 4 anak rubah. Kakek mengerutkan kening dan berkata, "Aku tidak tahu rubah ini sedang hamil. Ini rasanya seperti dosa." Nenek menghela nafas. Rubah hamil ini pasti punya dendam yang besar. Lebih baik kita kubur saja di suatu tempat. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengubur rubah itu di bawah pohon di halaman. Kakek mengambil kulit rubah dan berkata kepada nenek, "Kulit rubah ini bisa ditukar dengan 2 ayam jantan besar di kota." Nenek mengerutkan kening dan berkata, "Simpan saja kulitnya, kita sedang kekurangan uang." Begitu nenek selesai bicara, aku seperti melihat rubah itu bergerak. "Kakek, rubah itu sepertinya masih hidup." Kakek melihat ke arah rubah itu. Rubah itu bergerak sedikit. Salah satu anak rubah mendekati induknya, seolah mencari susu. Kakek menyalakan rokoknya dan menghisapnya beberapa kali, lalu berkata, "Tanpa kulit, dia takkan hidup lama." Setelah selesai, kakek pergi ke kota dengan kereta keledai dan membawa kulit rubah. Kakek baru pulang setelah gelap. Dia membeli seekor ayam jantan dan sebotol arak putih dari kota. Kakek sangat suka minum. Setiap kali mabuk, dia akan merusak barang-barang di rumah. Melihat kakek membawa arak, nenek berkata dengan marah, "Zhou Laosan, punya malu tidak? Masih mau minum juga?" Kakek duduk di depan tanah dan berkata, "Aku hanya minum sedikit. Tidak apa-apa." Nenek memelototi kakek. Dia mengunci botol arak di lemari dan melarang kakek minum. Kakek takut pada nenek saat tidak minum. Jika nenek melarangnya minum, dia tidak berani minum. Dia hanya bisa duduk di depan tanah dan merokok dengan kesal. Malam harinya, nenek membawa 7 atau 8 butir telur. Katanya untuk membantu istri Xiao Zhu menghasilkan ASI. Dan dia berulang kali memperingatkan kakek untuk tidak minum. Nenek memasukkan kunci lemari ke sakunya. Kakek berkata, "Kuncinya kau bawa. Bagaimana aku bisa minum?" Nenek memelototi kakek dan melihat ke arahku. "Xiao Fuzi, awasi kakekmu. Kalau dia minum, segera cari aku." Setelah nenek pergi, kakek membongkar kunci lemari dan mengambil botol arak putih itu. "Kakek, nenek melarangmu minum. Kau menakutkan saat mabuk." 3 tahun lalu, saat kakek mabuk, dia memotong kambing peliharaan kami menjadi belasan potongan kecil. Kakek mengerutkan kening dan tersenyum. "Aku hanya minum sedikit, tidak banyak." Setelah itu, dia mengambil 2 permen dari lemari dan memberikannya kepadaku. Aku ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Kalau begitu, kau hanya boleh minum 3 teguk." Dia mengelus kepalaku dan tersenyum. "Baiklah, aku turuti." Kakek mengambil botol arak dan meminumnya beberapa teguk besar. Wajahnya tampak puas dan tersenyum. Aku berkata, "Sudah 3 teguk." Kakek terus minum tanpa henti. Aku mencoba menghentikannya, tapi dia mendorongku. "Kapan kau berhak mengaturku? Pergi." Aku takut dan diam-diam berlari ke rumah Xiao Zhu. Nenek panik setelah mendengar kakek minum minuman keras lagi. Dia bergegas pulang. Sesampainya di rumah, dia melihat kakek berlutut menggali lubang. Dia menggali rubah yang dikubur di lubang itu. Dia juga memotong-motong rubah itu dengan pisau dapur. Nenek tertegun beberapa detik. Matanya ketakutan, dan berteriak, "Zhou Laosan, kau gila apa? Letakkan pisaunya." Kakek sepertinya tidak mendengar nenek. Dia terus memotong-motong rubah itu. Seekor rubah kecil hampir dicincang menjadi bubur oleh kakek. Kakek menunduk dan bergumam, "Bencana, kalian semua bencana, harus dibunuh." Saat mengatakan itu, dia tampak kerasukan. Melihat kakek tidak merespon, nenek meninggikan suaranya dan berteriak, "Zhou Laosan, hentikan." Kakek akhirnya bereaksi. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap nenek. Berisik sekali. Kakek tiba-tiba berdiri. Tatapannya pada nenek penuh amarah, seolah ingin membunuh. Nenek melindungiku di belakangnya. Suaranya melunak, "Kakek, kau mabuk dan mengamuk. Letakkan pisaunya dan masuklah ke kamar untuk tidur." Kakek berteriak pada nenek, "Aku tidak gila, kaulah yang gila." Saat mengatakan itu, kakek mengayunkan pisaunya ke udara. Nenek mengerutkan kening dan berkata, "Sebentar lagi hujan. Masuklah ke rumah." "Aku tidak akan masuk. Dan kalian juga tidak boleh masuk." Kakek tiba-tiba berjalan ke arah nenek dengan pisau di tangannya. Dia menarik kerah baju nenek dan menyeretnya ke lubang tempat rubah dikubur. Lalu berteriak, "Berlutut, kuburu kau berlutut dan mengubur rubah itu." Nenek menatap kakek dan berkata, "Zhou Laosan, bisakah kau hidup dengan tenang?" Kakek memelototi nenek. Dia menodongkan pisau ke leher nenek dan memaksanya berlutut. Nenek terpaksa berlutut dan mengubur potongan rubah ke dalam lubang. Setelah nenek menutup lubang itu, kakek melempar pisaunya. Dia terhuyung-huyung masuk ke kamar timur. Nenek menatap punggung kakek dan menghela nafas. "Zhou Laosan, cepat atau lambat kau akan celaka." Begitu nenek selesai bicara, terdengar suara gemuruh. Kemudian, dalam beberapa detik, hujan deras turun. Nenek menggendongku ke kamar timur dan menyuruhku tidur. Dalam keadaan setengah tidur, aku mendengar suara tangisan.
Aku duduk dan melihat melalui jendela. 2 ekor rubah menangis di halaman. Aku hendak membangunkan nenek. Tetapi kedua rubah itu lari keluar halaman. Keesokan paginya, kakek sadar dari mabuknya. Dia mulai panik melihat jejak kaki rubah di seluruh halaman. Nenek, bagaimana ini? Nenek memelototinya. Sudah kubilang jangan minum. Kau tidak mau dengar. Sekarang sudah terjadi. Pikirkan sendiri jalan keluarnya. Kakek mengerutkan kening, panik, dan berkeringat deras. Aku takut rubah itu balas dendam. Cepatlah pikirkan cara. Bagaimanapun juga, aku ibumu, Sengzi. Kau tidak bisa mengabaikanku. Nenekku menghela nafas dan berkata, kalau bukan karena Sengzi, aku benar-benar ingin mengabaikanmu, membiarkanmu digigit rubah sampai mati. Kakekku berkata, nenek, di saat seperti ini jangan bicara sembarangan. Nenekku memelototi kakekku dengan tajam dan berkata, aku akan menemui Chen Xiazi. Chen Xiazi bisa meramal dan punya sedikit kemampuan. Hanya saja dia sedikit aneh dan tidak mau bertemu semua orang. Melihat nenekku akan menemui Chen Xiazi, wajah kakekku menunjukkan senyum. Nenekku mengambil seekor ayam jantan besar dari kandang ayam dan keluar. Setelah nenekku pergi, hanya aku dan kakekku yang tersisa di halaman. Kakekku duduk di bangku sambil merokok. Ekspresinya rumit. Entah apa yang dipikirkannya. Tiba-tiba 2 orang masuk ke halaman kami. Yang satu kakek tua, yang satu nenek tua. Usianya hampir sama dengan kakekku. Melihat ada orang masuk ke halaman, kakekku berdiri dan bertanya, kalian mencari siapa? Kakek tua itu berkata, kami mencari Wang Kui. Wang Kui adalah tetangga kami. Rumah kami hanya dipisahkan oleh dinding tanah kecil. Kalian mencari Wang Kui untuk apa? Kakek tua itu menyipitkan matanya. Suaranya juga agak aneh. Tidak seperti suara orang seusianya. Wang Kui adalah menantu laki-laki saya. Dia bilang rumahnya kosong dan menyuruh kami berdua untuk pindah ke sini. Kakekku tersenyum dan berkata, ini rumahnya. Kakek dan nenek tua itu saling memandang, seperti sedang berkomunikasi. Nenek tua itu berkata, Pak tua, bisakah kau membantu membersihkan halaman? Pinggangku sakit. Aku tidak bisa membungkuk. Aku akan memasak dan membelikanmu minuman keras. Mendengar ada minuman keras, mata kakekku berbinar. Kakekku tersenyum dan berkata, kita tetangga. Saling membantu itu wajar. Kakekku mengambil 2 cangkul dan melompat ke halaman Wang Kui. Dia bekerja bersama kakek tua itu. Nenek tua itu berdiri di tempat teduh. Hanya setengah wajahnya yang terlihat dingin. Tidak lama kemudian, rumput di halaman sudah dibersihkan. Nenek tua itu menyajikan makanan di meja. Lalu dia mengambil sepoci arak putih dan menuangkannya semangkuk penuh untuk kakekku. Nenek tua itu tersenyum dan berkata, Pak tua, minumlah lebih banyak. Arak di rumahku banyak. Kakekku tersenyum, mengambil mangkuk arak dan meminumnya 2 teguk besar. Aku menarik lengan baju kakekku dan berbisik, kakek, nenek melarangmu minum arak. Sedikit saja tidak apa-apa, aku tidak akan mabuk. Nenek tua itu menuangkan semangkuk arak lagi untuk kakekku. Kakekku mengambil mangkuk arak dan menghabiskannya dalam beberapa teguk. Dia berkata sambil terkekeh, arak ini enak, beli di mana? Kakek tua itu berkata bukan beli, tapi buatan sendiri. Kami berdua berencana menjual arak di desa. Nanti kau harus datang mendukung. Pak tua, aku akan memberimu beberapa botol gratis. Kakekku membelalakkan matanya dan berkata dengan heran, kalian bisa membuat arak putih? Keahlian ini luar biasa, bisa menghasilkan banyak uang. Kakek dan nenek tua itu tersenyum dan menatap kakekku. Kakekku mengobrol dengan mereka beberapa patah kata lagi. Kakek tua itu bernama Huang Dafu. Nenek tua itu bernama Huang Guixiang. Kakekku, setelah minum alkohol sampai kenyang, berdiri dengan sempoyongan, sambil tertawa berkata, aku pulang dulu, kalau ada perlu, panggil aku. Huang Dafu menyipitkan matanya, dia memberikan sisa setengah teko arak ke tangan kakekku. Saudara, bawa pulang saja arak ini. Hari ini kau sudah sangat membantu keluargaku. Kakekku menolak beberapa kali, tetapi akhirnya menerima arak putih itu. Sesampainya di rumah, kakekku duduk di depan tanah liat dan memaki-maki. Dia memaki semua orang di rumah. Setelah selesai mengamuk, dia berbaring di depan dan tidur. Nenekku baru pulang di malam hari. Begitu masuk rumah, dia mencium bau alkohol. Xiao Fuzi, dari mana arak ini? Aku melihat nenekku dan berkata, diberikan tetangga. Dia mengerutkan kening dan membangunkan kakekku. Zhou Laosan, kau tidak tahu malu. Kakekku menggosok matanya dan berkata sambil tersenyum. Mertua Wang Kui datang. Aku membantu membereskan halaman. Mereka menawariku minum. Aku hanya minum sedikit, tidak banyak. Begitu selesai bicara, nenekku menendang kakekku. Mertua Wang Kui datang bukan lebih awal atau lebih lambat, tetapi tepat pada saat ini. Apa kau tidak merasa aneh? Kakekku tertegun selama beberapa detik. Matanya penuh ketakutan. Istriku, jangan menakutiku. Mungkinkah rubah itu menjadi siluman? Chen Xiazi bilang kita harus membeli kembali kulit rubah itu. Membakar dupa dan mempersembahkannya selama 7 hari baru bisa menghilangkan dendam induk rubah itu. Besok aku akan pergi ke kota bersamamu untuk membeli kembali kulit rubah itu. Dan juga menelepon Wang Kui untuk menanyakan apakah dia tahu tentang hal ini. Keesokan paginya kami pergi ke kota, menghabiskan banyak uang untuk membeli kembali kulit rubah itu. Nenekku menelepon Wang Kui di kota. Wang Kui mengatakan bahwa dia meminta mertuanya untuk datang menjaga rumah.
Kami baru sampai di rumah sekitar tengah hari. Begitu masuk halaman, kami melihat banyak orang berkumpul di halaman Huang Kui. Saat mendekat, kami melihat Huang Dafu sedang menjual arak putih buatannya sendiri di halaman. Kakekku menjulurkan lehernya dan melihat ke halaman rumah Huang Kui. Dia secara tidak sadar menelan ludah. Huang Dafu melihat kakekku dan berkata sambil tersenyum, "Saudara, kemarilah minum." Kakekku menoleh dan melihat nenekku melotot. Dia berkata, "Tidak, terima kasih." Mata Huang Dafu tertuju pada kulit rubah di tangan kakekku. "Saudara, dari mana kau mendapatkan kulit rubah itu?" Kakekku ragu-ragu sejenak dan berkata, "Membelinya di kota." Huang Dafu mengulurkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Bolehkah aku melihatnya? Aku juga ingin membeli kulit rubah." Kakekku menyerahkan kulit rubah itu ke tangan Huang Dafu. Tangan Huang Dafu yang memegang kulit rubah itu gemetar. Melihat ada yang tidak beres dengan Huang Dafu, kakekku bertanya, "Kau kenapa?" Huang Dafu menundukkan kepalanya dan tidak berbicara. Setelah beberapa saat, dia mengangkat kepalanya, matanya penuh dengan urat merah. Pada saat yang sama, Huang Guixiang datang. Dia mengambil kulit rubah itu. "Saudara, jual saja kulit rubah ini kepada kami. Kami akan memberimu 3 teko arak." Setelah mengatakan itu, Huang Guixiang pergi sambil membawa kulit rubah. Kakekku menghentakkan kakinya dengan cemas. "Tidak bisa, aku tidak akan menjual kulit rubah ini. Kembalikan padaku." Melihat kakek marah, Huang Dafu berteriak ke dalam rumah, "Istriku, cepat ambil bulu rubah." "Kakak, aku tidak menjualnya." Setelah mengatakan itu, Huang Dafu kembali membujuk kakek, dan menawarkan kakek minuman keras. Mendengar tawaran minuman keras, mata kakek membelalak. "Pao Huang, jika kau ingin bulu rubah, tangkaplah di gunung belakang. Atau tangkap beberapa anak rubah, masukkan ke dalam kandang untuk memancing rubah dewasa turun." Begitu kakek selesai bicara, aku melihat mulut Huang Dafu bergerak. "Istriku melarangku minum alkohol. Aku tidak berani membawa alkohol pulang. Lain kali aku akan minum di halamanmu." Mata Huang Dafu berputar-putar. Dia mendekati telinga kakek dan berbisik, "Aku tidak mendengar apa yang mereka katakan. Aku hanya melihat senyum di wajah kakek." Huang Guixiang mengeluarkan bulu rubah dan menyerahkannya kepada kakek. Sesampainya di rumah, nenek sudah menyiapkan dupa untuk sesajen. Melihat kami masuk, nenek bertanya, "Kenapa baru masuk? Kalian ngobrolin apa?" Kakek meletakkan bulu rubah di altar tanpa berkata apa-apa. Nenek melotot pada kakek. Dia menyalakan dupa dan berkata, "Jangan terlalu sering berhubungan dengan keluarganya." Malamnya, aku mendengar suara gerakan di kamar. Aku membuka mata dan melihat kakek turun dari tempat tidur tanah liat. Dia sangat hati-hati agar tidak membangunkan nenek. Dari jendela, aku melihat kakek memanjat tembok dan masuk ke rumah Huang Dafu. Selarut ini, apa yang kakek lakukan di rumah Huang Dafu? Saat aku merasa bingung, nenek tiba-tiba berbicara, "Xiao Fuzi, kau sedang melihat apa?" "Nek." Kakek pergi ke rumah Huang Dafu. Dia berkata dengan geram, "Zhou Laosan, kau benar-benar tidak tahu malu." Setelah mengatakan itu, dia membawaku ke rumah Huang Dafu. Kami baru saja memasuki halaman Huang Dafu ketika kami mendengar tawa kakek. Nenek dengan marah hendak mengetuk pintu, tetapi mendengar suara rubah dari dalam rumah. Dia menoleh padaku dan memberi isyarat untuk diam. Nenek membawaku bersembunyi di bawah jendela, dan membuat lubang kecil untuk mengintip ke dalam. Hanya dengan sekali melihat, nenek langsung jatuh ke tanah karena ketakutan. Aku tanpa sadar melihat ke lubang di jendela. Aku melihat kakek duduk di bangku dengan wajah kosong. 2 ekor rubah mengelilingi kakek. Aku pernah melihat kedua rubah itu sebelumnya. Mereka adalah rubah yang kulihat malam itu. Aku terpaku melihat pemandangan di depanku. Nenek menutup mulutku dari belakang. Dia berteriak ke dalam rumah, "Kakek, hari hampir pagi, cepat pulang." Begitu dia selesai bicara, terdengar suara tawa rubah dari dalam rumah. Kemudian rubah itu berkata ke arah jendela. Suaranya melengking, tajam, dan penuh amarah. "Zhou Laosan membunuh putriku. Aku ingin dia membayarnya dengan nyawanya. Nenek, jika kau tidak ingin terlibat, cepat pergi. Makhluk gaib, kumohon bebaskan kami. Bulu rubah itu akan kami sembah dengan baik. Kami akan membakar dupa setiap hari." Membakar dupa dan berdoa. Setelah mengatakan itu, nenek berlutut di tanah. Dia juga menyuruhku berlutut. Aku berlutut di tanah dengan kepala tertunduk, tidak berani melihat ke atas. Tiba-tiba pintu terbuka dengan suara keras. Angin dingin bertiup membuatku tak bisa membuka mata. Nenekku berteriak, "Siluman, kumohon ampuni kami. Nenek tua, jika kau bisa membangun kuil rubah dan memberikan sesajen, aku akan mengampuni nyawa kakek Zhou." "Siluman, tenang saja, aku pasti akan membangun kuil rubah dan memberikan sesajen." Begitu nenekku selesai bicara, angin dingin bertiup lagi. Kedua rubah itu berlari keluar halaman. Nenekku segera bangkit dan berlari ke dalam rumah. Kakekku terbaring di lantai, setengah wajahnya ditumbuhi bulu dan kumis rubah. Nenekku membangunkannya, dalam keadaan mabuk. Dia berkata, "Ada apa, istriku?" Nenekku menghela nafas dan berkata sambil menangis, "Zhou, kau membuat masalah besar." Kakekku mengerutkan kening. Sepertinya dia merasa tidak nyaman di wajahnya. Dia mengangkat tangannya untuk menyentuh wajahnya dan matanya membelalak. Kakekku tiba-tiba berdiri dan pergi ke cermin.
Saat melihat bayangannya di cermin, dia langsung jatuh pingsan ketakutan. Seperti orang gila, dia berteriak, "Ada apa dengan wajahku?" Nenekku menceritakan semua kejadian yang terjadi. Dengan mata merah, dia memukuli kepalanya sendiri dengan keras. Bagaimana aku bisa hidup dengan wajah rubah ini? Lebih baik digigit sampai mati oleh kedua rubah itu saja. Jangan teriak, yang paling penting sekarang adalah membangun kuil rubah dan memberikan sesajen. Kakekku menangis. Dari mana uang untuk membangun kuil? Bangun saja kuil kecil dan berikan sesajen dulu. Setelah mengatakan itu, nenekku berjalan menuju rumah. Punggungnya terlihat sangat lelah. Keesokan paginya, kakek dan nenekku berada di halaman, membangun kuil rubah setinggi 1 meter. Nenekku menyalakan dupa di depan kuil rubah. Dengan wajah sedih, kakekku berkata, "Bagaimana dengan setengah wajah rubahku ini? Jika dilihat oleh penduduk desa, bukankah aku akan dipukuli sampai mati karena dianggap monster?" Nenekku mengerutkan kening dan berkata, "Jangan keluar rumah dulu. Bilang saja kau sakit." Tiba-tiba terdengar suara Chen. "Paman ketiga, ada masalah besar." Nenekku mendorong kakekku ke dalam rumah dan menyuruhnya bersembunyi. Kakekku bergegas masuk ke dalam rumah dan menutup pintu. Nenekku bertanya, "Ada apa?" 2 orang, seorang pria dan seorang wanita, ditemukan tewas di pintu masuk desa kita. Usia mereka hampir sama denganmu, bibi ketiga. Hanya tersisa kulit mereka. Nenekku tertegun beberapa detik dengan tatapan ngeri. "Siapa?" "Mertua Wang Kui. Ku dengar penduduk desa bilang sudah memberitahu Wang Kui dan istrinya. Mereka sedang dalam perjalanan pulang untuk melayat." Dengan ekspresi agak tidak wajar, nenekku bertanya, "Siapa yang melakukannya?" Chen meninggikan suaranya. "Mana mungkin manusia yang melakukannya? Ada bekas gigitan rubah di kedua kulit manusia itu. Kemungkinan besar rubah yang membunuh mereka." Begitu Chen selesai bicara, wajah nenekku berubah pucat. Melihat nenekku diam saja, Chen melanjutkan, "Bibi ketiga, jangan takut. Saat Wang Kui kembali, dia pasti akan mencari orang untuk menangkap rubah pembunuh itu. Jangan keluar malam-malam ini." Setelah mengatakan ini, mata Chen tiba-tiba melirik ke kuil rubah. Dia tertegun selama beberapa detik sebelum berkata, "Bibi, kenapa ada kuil rubah di rumahmu?" Nenekku tertawa canggung. "Beberapa hari yang lalu aku membunuh seekor rubah dalam mimpiku. Rubah itu terus memintaku untuk membangunkannya kuil dan membakar dupa." Chen melihat kuil rubah itu lagi. "Bibi, jangan takut. Tunggu sampai Wang Kui kembali dengan seorang ahli untuk membantumu." Nenekku masuk ke dalam rumah. Kakekku bertanya dengan wajah ketakutan, "Nenek, Wang Kui akan kembali. Bagaimana ini?" "Kakek, jangan panik. Kalau terpaksa, kau sembunyi saja di ruang bawah tanah kita. Saat Wang Kui kembali, aku akan bilang kau pergi jauh. Pergi ke kota untuk melihat putra kita. Setelah Wang Kui selesai mengurus pemakaman, masalah ini akan berlalu." Kakekku mengangguk dan menghela nafas. Bagaimana jika Wang Kui bertanya tentang ibu dan ayah mertuanya? Bagaimana dengan masalah mereka? Nenekku mengerutkan kening. "Jangan khawatirkan itu. Biar aku pikirkan sendiri." 3 hari berlalu. Wang Kui kembali. Semua orang desa datang ke rumah Wang Kui untuk membantu mengurus pemakaman. Saat malam tiba dan semua orang bubar, Wang Kui datang ke rumah kami. "Bibi, kemana paman pergi?" Saat mengatakan ini, mata Wang Kui berputar-putar, melihat ke sekeliling ruangan. "Pamanmu pergi ke kota untuk menjenguk saudaramu." Mendengar nenekku berkata begitu, ekspresi Wang Kui menjadi rumit. Selama bertahun-tahun dia bekerja di kota dan jarang pulang. Barang-barang di halaman rumahnya sering hilang. Meskipun tidak terlalu berharga, itu semua adalah harta benda Wang Kui. Wang Kui bertanya pada nenekku, "Kita bertetangga, bagaimana sebenarnya kematian ayah dan ibu mertuaku? Hari itu ketika kau tiba-tiba meneleponku, apakah ayah dan ibu mertuaku sudah meninggal?" Setelah mengatakan ini, Wang Kui menatap nenekku dengan tajam. Nenekku berkata, "Hari itu, ayah dan ibu mertuamu baru saja tiba di rumahmu. Aku dan pamanmu belum melihat mereka. Jadi kami meneleponmu untuk memastikan. Kematian mereka sangat tragis." Wang Kui menghela nafas. "Ayah dan ibu mertuaku adalah orang baik. Mengapa mereka dibalas oleh rubah? Dan dimakan sampai hanya tersisa kulitnya?" Nenekku menggelengkan kepalanya tanpa berkata apa-apa. "Ku dengar dari Chen kau juga diganggu rubah. Apakah rubah itu masih mengganggumu akhir-akhir ini?" "Rubah itu adalah bencana. Aku harus mencari cara untuk membunuh rubah itu." Saat mengatakan ini, mata Wang Kui penuh amarah. Nenekku tertawa canggung dan berkata, "Aku tidak memimpikannya rubah itu beberapa hari ini." Wang Kui berdiri dan berkata pada nenekku, "Bibi, kalau begitu aku pergi dulu." Sebelum pergi, dia melirik ke arah ruang bawah tanah rumah kami. Setelah Wang Kui pergi, nenekku menutup semua pintu dan jendela, sebelum membiarkan kakekku keluar dari ruang bawah tanah. Setengah wajah rubah kakekku semakin jelas, seperti akan berubah menjadi rubah. "Nenek, aku terus memimpikannya kedua rubah itu akhir-akhir ini. Mereka masih menginginkan nyawaku. Bagaimana kalau kita memohon pada Chen Si Buta lagi? Minta Chen Si Buta untuk menyelamatkanku." Nenekku memelototi kakekku. "Dengan wajah seperti itu, kau masih berani keluar rumah? Sebelum sampai ke rumah si Buta Chen, kau bisa mati dipukuli orang desa. Lalu bagaimana denganku? Cepatlah, bantu aku pikirkan caranya." Nenekku menghela nafas dan berkata,
Tunggu Wang Kui pergi. Ini tidak bisa terburu-buru. Hati nenek tua ini sakit. Biarkan aku minum sedikit alkohol. Minumlah di ruang bawah tanah. Setelah minum, aku akan tidur. Saat kakek mengatakan ini, nadanya sangat lembut, seperti memohon pada nenek. Zhou tua ketiga, ini sudah jam berapa? Kau masih memikirkan minum? Jika kau berani bicara tentang minum lagi, aku akan memberitahu Wang Kui kau bersembunyi di ruang bawah tanah. Mata nenekku penuh dengan urat merah. Dia membenci kakek karena minum. Ku dengar dari orang desa, saat kakek masih muda, ia hampir memukuli nenek sampai mati karena minum. Nenek selalu membenci kakek di dalam hatinya, tapi dia tidak pernah mengatakannya. Melihat nenek tidak memberinya alkohol, kakek kembali ke ruang bawah tanah. Nenek menutup pintu ruang bawah tanah dan meletakkan kursi di atasnya untuk mencegah kakek menyelinap keluar. Keesokan paginya, nenek keluar rumah karena ada urusan. Hanya aku sendiri yang tersisa di rumah. Kakek keluar dari ruang bawah tanah untuk menghirup udara segar. Xiao Fuzi, apakah pasangan Wang Kui sudah pergi? Belum. Sepertinya mereka ingin mencari seorang pendeta Tao untuk menangkap rubah. Mendengar aku mengatakan ini, wajah kakek langsung berubah. Bulu rubah di wajahnya semakin banyak, dan tubuhnya juga berbau rubah. Kakek menghela nafas tanpa daya dan berkata, Xiao Fuzi, ambilkan pakaian musim dinginku di gudang. Ruang bawah tanah terlalu dingin. Aku sedikit ragu. Ada baju di dalam rumah, disembunyikan di lemari. Aku takut kakek akan meminumnya diam-diam. Melihatku berdiri diam, kakek berkata dengan marah. Cepat, kalau kau tidak pergi, aku akan memakanmu. Gigi kakek agak runcing. Saat dia marah, dia benar-benar terlihat seperti rubah yang menyeramkan. Jadi aku pergi ke gudang untuk mengambil pakaian musim dingin dan memberikannya kepada kakek. Nenek baru pulang pada malam hari. Dia bertanya dengan suara rendah. Apakah kakekmu membuat masalah? Aku menggelengkan kepala dan berkata tidak. Nenek berkata ke arah ruang bawah tanah. Orang tua, aku sudah menemukan cara untuk menyelamatkanmu. 3 hari lagi, aku akan membawamu menemui si buta Chen.